Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egin Rahmatu Syifa, NIM 2300467, Prodi Teknologi Pendidikan, mata kuliah MKU, Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS mata kuliah MKU Pendidikan Pancasila. Bab 1. 1. Jelaskan urgensi Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda sangatlah penting. Pancasila adalah dasar ideologi dan nilai-nilai utama Indonesia yang harus dipertahankan dan dimahasiswakan. Selama ini Pancasila telah ada dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Namun di era milenial, generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Maka pendidikan Pancasila merupakan wadah untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi generasi muda karena ia tidak hanya mengajarkan anak-anak muda untuk patuh dan taat kepada negara, tetapi juga untuk mengajarkan toleransi dan kemandirian generasi muda lainnya. Hal ini harus dilakukan dengan baik, terutama dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat yang membawa banyak dampak negatif bagi generasi muda saat ini. Pendidikan Pancasila juga harus dilakukan dengan baik di perguruan tinggi karena Pancasila perlu untuk dipelajari, didalami, dan dipahami oleh mahasiswa secara benar. Hal ini karena berbagai macam keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia seperti hoaks, provokasi, intoleran, ujian kebencian, tindakan-tindakan pelanggan etika dan moral, serta hal-hal yang lain yang justru bukanlah kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Selain itu, pendidikan Pancasila harus membangun kepekaan sosial atau sosial sensitif maupun tanggung jawabnya dalam melaksanakan dan mengembangkan kesadaran berbangsa. Selain itu, tanggung jawab sosialnya social responsibility. Hal ini penting untuk mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki sikap berkorban kepada negaranya demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme. Pemerintah juga harus ikut turut tangan mensejahterakan pendidikan di Indonesia. 2. Jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi kurikulum dan teknologi pendidikan. Pendidikan Pancasila merupakan penting bagi program studi kurikulum dan teknologi pendidikan dikarenakan ia menyediakan dasar etika, moral, dan nilai-nilai yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesionalisme, kebangsaan, dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila membentangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan peradilan, kewajiban warga negara, demokrasi, hak asasi manusia, nasionalisme, geopolitik, dan geostrategik. Pendidikan Pancasila diperlukan untuk membentuk sikap perilaku dan hati-hati yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks pendidikan, mata kuliah Pancasila mengembangkan pengetahuan, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing. Pendidikan Pancasila juga menggabungkan konsep-konsep dari berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, syariah, etika politik, ideologi nasional, sejarah, ketatanegaraan, dan paradigma kehidupan. Dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, kepribadian, wawasan, keahlian yang sesuai dengan program studinya, serta mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teknologi juga memiliki peran penting dalam pendidikan Pancasila, seperti dalam pendekatan student-centered learning dan pembelajaran yang mempergunakan sistem pembelajaran andragogi, yang mengkaji secara cermat dan teliti pada setiap bahasan yang dipelajari. Dalam konteks kurikulum, pendidikan Pancasila perlu untuk memperbaharui sistem pembelajaran dan model pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, seperti digitalisasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting bagi program studi kurikulum dan teknologi pendidikan sebagai dasar etika, moral, dan nilai-nilai yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesionalisme, kebangsaan, dan bernegara. 3.
Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi kurikulum dan teknologi pendidikan? Relasi antara pendidikan Pancasila dan prodi kurikulum dan teknologi pendidikan adalah erat kaitannya, dikarenakan Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia dan merupakan komponen wajib dalam kurikulum perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan seperti historis, sosiologis, dan politik. Materi perkuliahan pendidikan Pancasila dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Program studi teknologi pendidikan memiliki 3 konsentrasi, yaitu pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan teknologi pembelajaran dan pendidikan, serta staf pendidik teknologi informasi dan komunikasi dan multimedia. Program studi kurikulum dan teknologi pendidikan ini didukung oleh fasilitas laboratorium untuk melatih siswa dan menguasai teori serta keterampilan sebagai teknologi pendidikan seperti fotografer, sinematografi, desain grafis, dan penyiar. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan karakter manusia yang sangat penting pada perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi sangat penting karena merupakan proses lanjutan pembentuk karakter bagi manusia. Pendidikan Pancasila dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman tentang kesadaran gaya hidup sederhana, kesehatan mental bangsa, norma-norma dalam pergaulan, dan kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Untuk mendukung kompetensi tersebut, mahasiswa teknologi pendidikan juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan seperti mengikuti magang, proyek sosial, pertukaran pelajar, dan praktik lapangan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan pengembangan diri melalui organisasi dan komunitas seperti Asosiasi Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Asosiasi Mahasiswa Pencinta Alam, Komunitas Sinematografi dan Fotografi, Komunitas Desain Grafis, dan Klub Karya Ilmiah. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student center learning untuk membangun pemahaman dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman tentang kesadaran gaya hidup sederhana, kesehatan mental bangsa, norma-norma dalam pergaulan, dan kesadaran terhadap ideologi Pancasila. 4. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi kurikulum dan teknologi pendidikan? Relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan prodi kurikulum teknologi pendidikan adalah kompleks dan berhubungan satu sama lainnya. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa berfokus pada peningkatan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat. Ini dapat diperoleh melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan yang baik adalah salah satu faktor utama untuk mencapai tujuan negara ini, sehingga tujuan pendidikan Pancasila berperan penting dalam mencapai tujuan negara. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan, karakter, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mengembangkan negara dan masyarakat Indonesia. Ini meliputi pendidikan moral, pendidikan kesejahteraan, dan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan moral adalah pendidikan untuk membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik, sementara pendidikan kesejahteraan membantu siswa menjadi individu yang mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Pendidikan kewirausahaan, khususnya pendidikan teknik dan teknologi, adalah penting untuk mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai sumber daya manusia yang dapat mengembangkan negara dan masyarakat. Tujuan prodi kurikulum dan teknologi pendidikan adalah untuk menciptakan siswa yang mampu mengembangkan negara dan masyarakat melalui pendidikan yang mencakup berbagai aspek kewirausahaan, kesejahteraan, dan moral. Ini meliputi pendidikan, teknik dan teknologi pendidikan kesejahteraan, pendidikan moral, dan pendidikan kewirausahaan. Teknik dan teknologi pendidikan adalah penting untuk mengembangkan siswa yang mampu menggunakan teknologi dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan negara. Dalam kesempatan ini, pendidik teknik dan teknologi adalah salah satu faktor utama untuk mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pendidik teknik dan teknologi yang baik, masyarakat Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang mampu mengembangkan negara dan bermasyarakat. Tujuan pendidikan Pancasila juga dapat diperoleh melalui pendidik teknik dan teknologi,
sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan moral, pendidikan kesejahteraan, dan pendidikan kewirausahaan. Kesimpulannya, bahasan relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan prodi kurikulum dan teknologi pendidikan adalah kompleks dan berhubungan satu sama lain. Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diperoleh melalui pendidikan yang mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan teknik dan teknologi. Tujuan pendidikan Pancasila juga dapat diperoleh melalui pendidikan teknik dan teknologi, sehingga tujuan negara dan tujuan pendidikan Pancasila dapat diperoleh melalui pendidikan teknik dan teknologi yang baik. 5. Temukan sosok-sosok yang layak yang disebut sebagai tokoh pejabat dan atau penggiat anti korupsi, KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh anti terorisme. Berikut adalah beberapa sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat dan atau penggiat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. 1. Baharudin Lopa, sosok dalam ikon anti korupsi di Indonesia yang disebut sebagai jaksa agung yang tegas dan tak pandang bulu dalam penegakan hukum. 2. Hoegeng Imam Santoso, seorang polisi jujur yang tidak mempan disogok dan sangat menjunjung tinggi kejujuran. 3. Muhammad Hatta, salah satu pahlawan proklamasi bersama Soekarno, juga memiliki rekam jejak sebagai seorang sosok yang sangat anti terhadap korupsi. 4. Rini Sumarno, Kepala Komisi Pemberantas Korupsi KPK yang menjadi pionir dalam perjuangan anti korupsi di Indonesia. 5. Adnan Buyung Nasution, seorang pemimpin yang menjadi penggiat anti korupsi di era globalisasi, mencakup penggiatan dalam bidang keuangan, politik, dan lingkungan. 6. Teguh Karya, seorang penggiat moral atau karakter bangsa yang menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. 7. Siti Hardijanti Rukmana, seorang pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi yang menjadi pionir dalam perjuangan terhadap diskriminasi dan segregasi. 8. Budi Santoso, seorang penggiat anti narkoba yang menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. 9. Adil Saputra, seorang penegak hukum yang adil yang menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. 10. Wiranto, seorang tokoh anti terorisme yang menjadi pionir dalam perjuangan terhadap terorisme di Indonesia. Bab yang kedua. 1. Mahasiswa diminta menelusuri isi-isi pidato tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo tersebut dalam sidang BPU PKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo mengajukan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka dalam sidang BPU PKI pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dua orang pertama yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah Muhammad Yamin dan Supomo. Muhammad Yamin menyampaikan usulan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo sebagai tokoh ahli hukum dan pahlawan nasional Indonesia menyampaikan usulan 5 prinsip dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno yang menjadi orang ketiga dalam mengusulkan rumusan dasar negara menyampaikan usulan Pancasila, Trisila, dan Ekasila pada sidang BPU PKI. Rumusan Pancasila yang diusulkan berbunyi: 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan Trisila yang diusulkan berbunyi: 1. Sosionalisme, 2. Sosiodemokratis, dan 3. Ketuhanan. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya bisa disahkan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Selanjutnya, disetujui bahwa Pancasila cantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. 2. Jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa Indonesia, serta perjanjian luhur bangsa Indonesia.
1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi dasar untuk membentuk identitas bangsa. Ideologi ini mencakup 5 prinsip utama, yaitu monoteisme, keadilan sosial, kesatuan bangsa, demokrasi berwisata, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dianggap sebagai unifying factor yang membantu menyatukan berbagai keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya. 2. Kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai faktor, antara lain kebudayaan, keagamaan, dan nilai-nilai yang diberikan oleh Pancasila. Pancasila menjadi dasar bagi membentuk nilai yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia, seperti toleransi, keadilan, dan keharmonian. 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai faktor, antara lain ideologi, nilai-nilai, dan kebudayaan. Pancasila menjadi dasar bagi membentuk pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan, keharmonian, dan toleransi. 4. Jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai faktor, antara lain ideologi, nilai-nilai, dan kebudayaan. Pancasila menjadi dasar bagi membentuk jiwa bangsa Indonesia yang mencakup nilai-nilai seperti keagamaan, keadilan, dan keharmonian. 5. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia adalah Pancasila yang mencakup 5 prinsip utama yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar bagi membentuk nilai-nilai kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah pemilihan kepala desa berlangsung dan bentuk-bentuk kendala yang timbul saat musyawarah pemilihan kepala desa berlangsung. Saat musyawarah pemilihan kepala desa berlangsung, kearifan yang timbul dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, kearifan dalam pemilihan. Musyawarah desa adalah proses pembahasan dan pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh warga desa dalam pembuatan keputusan untuk menjaga kepentingan masyarakat desa. Dalam musyawarah desa, setiap warga desa berhak menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan menyepakati keputusan bersama. Tujuan utama dari musyawarah desa adalah untuk mencapai konsensus dan menyelesaikan kepentingan masyarakat desa. Kedua, kearifan dalam pengembangan desa. Musyawarah desa juga merupakan upaya pemeliharaan kearifan lokal dan budaya desa. Beberapa manfaat dari proses musyawarah desa antara lain seperti menghormati kepercayaan dan tradisi adat yang ada di desa, mempertahankan kearifan lokal dan budaya desa, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan keakraban dan kebersamaan antar warga negara. Sedangkan kendala yang timbul saat musyawarah pemilihan kepala desa berlangsung dapat disebutkan sebagai: pertama, peran Dalihan Notolu dalam politik lokal. Dalihan Notolu merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan orang, mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, serta sebagai masyarakat yang mempengaruhi terhadap masyarakat dan kekuatannya. Kedua, dinamika sebelum pilkades. Dinamika sebelum pilkades ini sebetulnya bentuk awal kehidupan sosial masyarakat desa. Pra-pilkades juga merupakan bentuk penentu apakah sebuah pemilihan kepala desa adalah bentuk murni konsentrasi atau hanya sebatas formalitas saja. Ketiga, keputusan yang tidak diselaraskan dengan kepentingan masyarakat. Ketika musyawarah desa berlangsung, ada kemungkinan keputusan yang tidak diselaraskan dengan kepentingan masyarakat desa atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga dapat menyebabkan kekurangan dalam pemeliharaan kearifan lokal dan budaya desa setempat. Bab yang ketiga. 1. Mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila disusun oleh para pendiri bangsa sebagai dasar tegaknya negara, ideologi bagi semangat bangsa, dan falsafah dalam kehidupan. Sebagai nilai-nilai demokratis, Pancasila memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia yang harus dilakukan secara pasif dan statis. Pancasila juga menjamin dan memajukan hak asasi manusia, menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tentram, dan damai karena terpenuhinya kebutuhan materi secara layak. Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diharapkan dapat terbentuk manusia Indonesia yang mampu mentaati peraturan serta perintah oleh Tuhan dan menjauhi larangannya. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemunduran atau tidak tergantung pada cara masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikut adalah contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan. Berlaku adil pada semua orang sesuai dengan hak dan kewajibannya, merawat keseimbangan antara hak dan kewajiban diri sendiri, menghormati hak-hak orang lain, dan memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil, dan ikut sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Tuhan. Kedua, nilai kemanusiaan. Mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia, serta saling tolong-menolong. Yang ketiga, nilai persatuan. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan kebebasan bersama menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Keempat, nilai kerakyatan. Mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Mengakui manusia di Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan masing-masingnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Kelima, nilai keadilan. Berlaku adil pada semua orang sesuai dengan hak dan kewajibannya, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, menghormati hak-hak orang lain, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, dan mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberadaan nilai-nilai Pancasila yang berbeda-beda. Berbagai faktor seperti pendidikan, pengembangan sosial, politik, dan ideologi dapat mempengaruhi kemunduran atau kemajuan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami kemajuan, perlu dilakukan pengalaman yang efektif dan terus disesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat. 2. Mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Jelaskan. Terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena berbagai faktor. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dalam perwujudannya ada banyak masalah yang dihadapi. Beberapa contoh masalah yang dihadapi dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, konflik antar ideologi. Pancasila mengalami pasang surut sebagai ideologi negara pada masa reformasi yang ditandai dengan enggannya para penyelenggara negara. Pada masa tersebut, pendidikan Pancasila dan berujung hilangnya pendidikan Pancasila dari kurikulum nasional. Kedua, pengaruh budaya asing. Pancasila mengalami pasang surut karena pengaruh budaya asing mengakibatkan surutnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, konflik keberagaman. Ancaman terhadap ketahanan negara Indonesia dapat berupa konflik dari keberagaman masyarakat Indonesia. Keempat, masalah ekonomi. Pancasila mengalami pasang surut karena ancaman di bidang ekonomi yang memerlukan strategi tepat untuk mengatasinya. Kelima, pengaruh ideologi lain. Ideologi lain yang tidak berlandaskan Pancasila muncul di kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan surutnya Pancasila sebagai ideologi negara. Keenam, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan atas ideologi menurun drastis. Untuk menanggulangi pasang surut Pancasila sebagai dasar negara, perlu dilakukan berbagai upaya seperti yang pertama, pendidikan Pancasila.
Bisa dengan memperkuat pendidikan Pancasila di masyarakat seperti membuat program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan kegunaan dan mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Kedua, integrasi nasional. Diharapkan semakin kokoh integrasi nasional di Indonesia ini sehingga bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, mengatasi tantangan globalisasi. Membuat solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat ketertiban hukum dan transparansi dalam pengelolaan kekuasaan, sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Kelima, mengatasi konflik keberagaman. Membuat upaya untuk mengatasi konflik keberagaman dan mengembangkan toleransi dan keharmonisan antar masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memerlukan perhatian khusus dan perilaku yang tepat untuk mengatasi dinamika dan pasang surut wibawa Pancasila. 3. Jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak-dampak negatif globalisasi tersebut. Berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila antara lain: 1. Kurangnya pemahaman dan akan urgensi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada era globalisasi, arus informasi dan ideologi luar yang mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan banyak orang lupa atau tidak tahu tentang nilai-nilai Pancasila. Kedua, cepatnya laju pertumbuhan dan perkembangan globalisasi yang berimbas pada lunturnya nilai-nilai Pancasila. Pada era globalisasi, teknologi dan informasi berkembang sangatlah cepat yang dapat menyebabkan erosi nilai-nilai Pancasila. Ketiga, lingkungan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi dan ideologi luar yang mengaruh kepada konsumerisme, ekstremisme, dan eksklusivisme sosial dapat membuat masyarakat Indonesia kurang mengingat nilai-nilai Pancasila. Solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila antara lain: yang pertama, pengembangan suatu alat pemersatu untuk mewujudkan kerukunan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan hidup bagi setiap manusia berbangsa dan bernegara. Dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memperkuat kerukunan berbangsa dan bernegara. 2. Membangun kembali nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila yang diberikan di perguruan tinggi. 3. Memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat dapat digunakan untuk memperjelas dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh masyarakat. Keempat, memperhatikan kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Dengan adanya kewaspadaan nasional, masyarakat Indonesia dapat mencegah pembatasan dan penggantian nilai-nilai Pancasila oleh ideologi luar. Kelima, memperkuat moralitas negara melalui pengalaman semua nilai-nilai Pancasila. Dengan diterapkan semua nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, moralitas negara dapat menjadi pedoman bagi kehidupan negara. Baiklah, itulah jawaban dari soal-soal presentasi mata kuliah MKU Pendidikan Pancasila. Saya Geramatu Syifa, minta maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian video presentasi ujian tengah semester MKU Pendidikan Pancasila. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.